semua. Kenalin, aku Kaitarisya Mazaya dengan NIM 182244022. Dan di sini aku bareng teman aku, Sabita Khairunisa, NIM 182240006. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku sama Bita bakalan ngedemoin dan ngejelasin apa sih aplikasi atau platform yang kita buat gitu. Nama platform kita itu namanya Trip Planner. Nah, kenapa sih ini dibuat? Jadi kalian pernah nggak sih lagi mau liburan gitu, tapi kalian tuh udah stres duluan gara-gara kalian tuh mikir planningnya ribet banget. Kalian harus ngebuka banyak tab dan lain-lainnya. Misalnya kayak kalian harus ngebooking di Traveloka, di Agoda, jadi semua misah gitu. Nah itu kan susah banget ya. Terus pernah juga nggak sih kayak kamu bad mood gara-gara kayak everything itu harus ditulis dari nol dan harus dari manual. Jadi kayak kamu harus mikir, kamu harus recheck sana sini dan lain-lainnya. Terus yang terakhir juga perkara split bill nih. Biasanya kayak harus di aplikasi yang berbeda, itu ribet banget kan. Nah, dari masalah-masalah itu kita ngebentuk suatu solusi dijadiin satu nih namanya Trip Planner. Yaitu kenapa sih kita ngebuat aplikasi ini gara-gara planning liburan itu menurut aku harusnya fun, bukan yang kayak malah bad mood dan kayak ngebuat kita kayak jadi malas planning lah gitu. Nah, jadi sistem Trip Planner itu nyatuin semua itu, yang dimana dia itu bakal ngebuat itinerary otomatis, tapi juga bisa manual kok, tapi itinerary otomatisnya itu terintegrate sama AI. Kemudian ada trip editor dan juga ada yang namanya split bill dan semua itu dalam satu tempat. Kita juga ada nge-build a community, jadi kita ada explorer untuk para orang-orang yang mau nge-share tripnya bareng gitu. Nah, terus untuk sistem kita gimana sih arsitekturnya? Sistem arsitektur kita itu pertama dari front end-nya dulu kali ya. Front end kita itu menggunakan yang namanya Vite dan juga React. Kemudian untuk back end-nya kita pakai Express. Nah, kenapa sih ini harus dipakai? Karena kita itu mikir untuk data seperti API key dan lain-lain itu kan harus dibatasin ya. Jadi kayak harusnya user itu tidak bisa ngebuka itu. Nah, jadi sistem kita itu si sistem Express.js ini ngebuat user jadi tidak bisa punya akses terbatas lah untuk itu. Jadi API itu dibatasin cuman ada di backend doang. Terus gimana sih database kita? Untuk database kita itu pakai namanya Supabase. Ini biar untuk mudah integrate ke lain-lainnya juga sih, termasuk Legend Google dan hal sebagainya. Terus untuk API-nya kita pakai macam-macam. Sejauh ini ada Maps, ada untuk cuaca, ada untuk AI-nya, kemudian ada juga untuk ngirim email, untuk split bill dan lain halnya. Oke, jadi lanjut ke sistem keamanannya kayak gimana sih sistem keamanannya? Pertama, buat loginnya, di sini kita masih pakai Supabase. Jadi setiap sesinya pakai JWT token. Jadi kalau misalnya tokennya habis, maka otomatis log out. Dan di sini untuk password biar lebih aman, kita pakai hash dengan algoritma Bcrypt biar sebelum masuk ke database passwordnya tersimpan dengan lebih aman. Yang kedua ada isolasi data. Jadi gimana sih biar user itu bisa ngakses datanya sendiri dan orang lain nggak bisa lihat data dia. Di sini kita pakai enforce di level database, pakai row level security. Jadi walau ada yang coba manipulasi, tetap nggak bisa ngintip data dari orang lain. Yang terakhir adalah API key protection karena kita banyak banget pakai API. Nah, di sini kita pakai API key protection ini untuk menyimpan semua key sensitif kayak AI, database dan juga email biar semuanya itu cuma ada di server dan jadi nggak sampai ke browser, jadinya lebih aman dan tidak gampang untuk diotak-atik gitu. Kita lanjut aja nggak sih ke gimana sih kayak Trip Planner ini? Kita lanjut ke demonya. Oke. Kita lanjut ke demo ya guys. Jadi di sini ini adalah landing page kita. Nah, ini kalau misalnya di scroll ya kita pakai sedikit parallax effect, tapi ya itu nggak penting. Kita lanjut masuk aja. Di sini kita ada bisa masuk pakai Google dan juga pakai email. Ya, coba kita pakai Google ya. Oke. Nah, langsung login ke Google kita. Nah, apa aja sih fitur-fitur utama dari ini dari sistem kita? Pertama yang membedakan adalah ada AI generator. Jadi kita pakai API Open Router. Nah, di situ kita bisa generate otomatis kayak destinasi mau kemana, tanggalnya berapa, jumlah orang, budget, dan juga yang lebih detail lagi kita mau kayak gimana sih tripnya. Nah, itu kita bisa langsung generate otomatis nih kayak di contoh ini nih. Kita contohin ya, misalnya 2027. Misalnya kita mau ke Paris selama mau berapa juta nih? Budget 10 juta kali ya. 10 juta kali ya. Iya. Kita mau ke Paris apa ya yang terkenal?
destinasi historisnya kali ya. Oke, ayo kita generate. Oke. Nah, ya, wow, lengkap banget ya. Lengkap banget sih. Tuh. Terus ada estimasi biayanya adalah 850 dan juga ada cuacanya. Betul. Yes. Nah, lanjut. Salah satu yang membedakan kita daripada website lain adalah kita terhubung dengan travel agent. Di sini ada misalnya dari Klook dan juga ada Get Your Guide. Guide ya. Iya. Lah, ini gimana caranya? Oke. Jadi kita bisa otomatis beli tiketnya di tempat yang sama gitu. Iya. Terus ini juga sebenarnya ntar bakalan bisa integrate ke tiket.com dan juga Traveloka, tapi kita belum bisa dapat API key-nya. Jadi mungkin itu bisa jadi untuk next-nya. Pengembangan selanjutnya. Yes, kita simpan dulu ya. Oke. Kita bisa lihat di trip editor. Nah, wow. Nah, gimana sih sistem kita yang ini, Bit? Boleh dijelasin nggak? Nah, pertama yang paling menarik perhatian di sini kayak kita bisa ngelihat dari setiap destinasi itu ada prediksi jaraknya nih. Ya. Nah, kalian bisa lihat di situ Ada 3 kilo, ada 14 iya, menit. dan juga waktunya juga misalnya di sini 14 menit dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Iya. Selain itu kita juga bisa ngelihat beberapa hari selanjutnya. Ini cuma satu kebetulan, jadi iya. ntar bisa ada integrate-nya ke sana. Oke, selain dari itu, sistem kita itu juga bisa ngirim ke anggota yang lain. Ini tadi contohnya aku udah nambahin diri aku sendiri, masih menunggu. Ini kita coba lihat ini ya, pakai akun yang lain kayak gimana, apakah sudah sampai? Sudah ada di notifikasinya. Yes. Jadi kita bisa langsung terima, terus kita bisa ngedit bareng-bareng itinerary-nya. Nah, harusnya ntar udah muncul di sini yang bagian Paris. Tuh. Nah, udah langsung masuk. Jadi kalian bisa bikin bareng sama teman-teman. Nah, sini juga ada perakiran cuacanya. Wah, keren banget sih. Yes. Oke, kita balikin lagi ke awal kali ya. Oke. Nah, udah ada anggotanya, udah ada total hari trip dan lain sebagainya. Bener. Kalian di sini juga bisa drag and drop di si destinasinya. Jadi kayak kayaknya ini pertama deh, kedua deh. Ya, ini bisa ditarik bisa banget ya. Tuh. Betul. Aduh, susah nih nge-drag and drop. Nah, itu dia. Kalian langsung juga ke Klook buat langsung beli tiketnya. Iya, selain dari itu, waktu kita tekan ini juga kita ada integrate ke map, jadi dia bakalan buka map dan langsung ke titiknya gitu. Itu yang mempermudah kalian dalam jalan-jalan, guys. Jadi langsung klik gitu. Oke, untuk trip editor kayak itu dulu aja kali ya, Bit. Betul. Tadi udah generator explore nih. Apa aja nih isi dari explore? Karena kita nih bikin community lah ya. Jadi di sini kita bisa saling share itinerary masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat kayak wow, menarik apa? Tor aja. Bisa kayak coba jadi next trip ya. Misal Danau Toba nih. Benar. Kita lihat komentarnya. Ada apa aja? Danau Toba indah, menarik. Oke, setuju. Jadi kita bisa nge-save juga itinerary orang lain dan kita bisa langsung pakai gitu, dan juga kita juga bisa saling share itinerary yang kita punya juga. Misal kalau kita mau nge-save nih punya mereka untuk sementara, kita ntar bakalan muncul di bagian disimpan ini. Tuh ada Danau Toba dan Samosir Island gitu. Tuh. Menarik banget ya. Yes, menarik banget ya. Terus untuk split bill-nya, sistemnya gimana sih? Mungkin kayak keuangan yang paling susah nggak sih kalau misalnya kita jalan-jalan. Nah, di trip planner ini kita punya fitur split bill yang mana kita bisa nge-share ke teman-teman berapa sih biaya yang udah kita keluarkan. Nih bakal dicontohin. Misalnya kita ngirim ke email teman kita. Terus tagihannya makan kali ya. Makan roti. Oke, di London 300.000 lah ya. 300.000, oke. Nah, misalnya kalian yang bayar nih, terus kalian mau nge-share ke teman kalian, kayak berarti masing-masing custom juga. Misalnya satu orang berapa ya? Iya, custom. Terus kita simpan tagihannya. Setelah disimpan, apa sih selanjutnya?
kita kirim guys. Email. Nah, jadi nanti tagihannya itu bisa langsung masuk ke email kalian. Kita mungkin lihat dulu kali ya, Gmail. Nah, Nahnya di sini aja. Nah, ini udah masuk. Jadi kayak berarti terbukti banget ya kalau misalnya trip planner ini bisa mempermudah kita sudah dan teman-teman kita. bahkan ini juga bisa export tahu. Wah, Ntar jadi TXT dan ini bisa dikirim kalau misalnya dia malas nih pakai email, kita kirimin aja langsung ini. betul. Jadi kalian nggak perlu nge-recap manual lagi. Apa itu pakai trip planner? Terus apalagi ada achievement. Apa sih itu? Apa ya, Bit? Aduh. Wah, itu kayak apa tuh? First step. Nah, jadi ini itu lebih ke gimana sih cara kita ngebuat pelanggan atau user dari kita itu lebih terpacu lah untuk pakai gitu. Nah, contohnya kayak tadi, ngebuat first step aja langsung dapat achievement. Dan ini ntar ada level-levelnya. Betul, ada poin-poinnya juga guys. Jadi kalian bisa lebih terpacu lagi ngajakin teman-teman kalian biar dapat. Iya, benar. Yes. Apalagi ya yang ada di sini? Mungkin kita lihat ke notifikasi. Nih, ini kali ya. Nih, profil kita nih, ini ada deskripsinya. Selain dari itu, kita juga ada reward-reward trip yang udah pernah dijalani. Betul. Pernah kita planning gitu. Oke. Kira-kira bagusnya trip planner lanjutannya diapain ya, Bit, untuk kedepannya? Kayaknya karena tadi kita udah bahas yang travel agent kali ya. Kayak kedepannya kita ingin trip planner ini bisa kehubung dan bisa terafiliasi gitu ya, Ci. Langsung ya? Betul, jadi kita bisa langsung pesen lewat travel lokal, lewat tiket. Jadi ini juga bisa jadi source of income kita kali ya. Kita afiliasi. Betul. Selain itu apa lagi sih? Selain itu, misalnya tadi kayak Google Maps, itu mungkin bisa langsung kita integrate ke API Google Maps aja. Jadi ntar untuk misalnya tadi kan ada arah-arah ya, kayak misalnya dari destinasi 1 ke 2, itu tuh ntar kita bisa langsung export ke Google Maps dan langsung masuk. Ntar kita langsung tinggal pencet doang, kita nggak usah masukin satu-satu secara manual gitu. Selanjutnya kan tadi kita banyak generate nih. Jadi nanti in the future kita bakal ngelimitin si sistem generate-nya untuk jadi sistem kita itu ntar bakalan jadi langganan gitu deh per bulannya. Dan ada tier-tiernya sendiri. Kalau misalnya gratis mungkin kayak 5 kali doang generatornya bisa dipakai per bulan. Sedangkan kalau untuk yang bayar mungkin ntar ada batasannya tergantung tiernya. Gitu. Apalagi ya? Kayaknya itu aja deh, Bit. Menarik banget gak sih trip planner ini? Gak sih? Oke, sekian deh kayak demo dari kelompok trip planner. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga kedepannya trip planner bisa lebih dikembangkan kembali. Dadah semuanya. Happy traveling, bye-bye.